Assalamualaikum sahabatku semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang saya mau bincang-bincang soal bola. Ya, bola Piala Dunia. Perhelatan sepak bola terakbar tahun ini. Piala Dunia 2026. Boleh kan? Boleh kan? Boleh dong, masa nggak boleh? Menurut saya ini, pada putaran sekarang ini yang sampai sudah semifinal, yang timnas yang sudah maju ke semifinal sudah ada 4 timnas dari negara. Argentina, Inggris, Spanyol, dan Prancis. Tapi dirasa, menurut saya lah, ini namanya kan bincang-bincang. Kalau menurut Anda salah atau Anda kurang setuju, Anda silakan komentar ya. Komentar setuju dukung apa yang saya sampaikan, atau komentar tidak setuju, tapi jangan komplain ya. Yang terpenting adalah follow saya. Yang terpenting adalah subscribe, follow, sebarkan. Apalagi kalau yang saya sampaikan ini benar. Menurut saya, pada perhelatan Piala Dunia sekali ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kenapa begitu? Partai-partai timnas dari negara-negara yang raja-raja sepak bola tahun ini mulai hilang, mulai gugur di fase-fase berikutnya, apalagi sampai ke fase perempat final, apalagi sampai ke fase semifinal. Menurut saya ya, kalau salah jangan marah. Seperti naga-naga sepak bola pada tradisi sepak bola sebelumnya, Uruguay, Kroasia, itu udah gugur. Apalagi yang raja-raja sepak bola. Lihatlah, sama-sama kita saksikan. Brazil KO di perempat final, Belanda, dan apalagi Uruguay, dan banyak lagi yang negara-negara besar yang pada tradisi perhelatan sepak bola Piala Dunia gugur, tidak sampai menjejak ke fase lebih tinggi. Kenapa? Karena menurut saya sudah terlalu solid sekarang pelatihan perhimpunan dari perkutan sebuah negara untuk menghadapi perhelatan ini. Sebuah negara maksudnya, bukan individu. Kalau seperti Jerman, pemain-pemainnya selalu secara individu sudah besar dengan nama dan di liganya. Begitu main di formasi membawa nama timnasnya, kurang begitu solid. Begitu pula Belanda. Pemain-pemainnya ada di antaranya yang sudah besar dengan nama secara individu dan bayaran mahal di liga-liganya. Begitu pula Brazil. Tapi begitu giliran mereka, ada beberapa bintang yang biasa terkenal di liga, di musim-musim perayaan yang bukan Piala Dunia, begitu gabung dengan formasi timnasnya, begitu tidak memancarkan aura bintang atau kualitas bintangnya. Kenapa? Selama ini bermain di liga-liga mungkin dia mencuat dan dengan bayaran yang tinggi, dengan kualitas yang mumpuni, karena dalam pelatihan selama di klub di mana bermain dalam liganya. Begitu giliran menghadapi perhelatan ditunjuk oleh negaranya, mungkin kurang begitu solid dengan timnasnya. Maka jangan heran banyak negara-negara yang tidak diunggulkan, bahkan masih anak bawang masuk perhelatan Piala Dunia mencuat, seperti Pantai Gading, Cape Verde, seperti
negara-negara yang lain lah, Mesir ataupun yang lain. Kenapa mereka terasa begitu bagus main formasinya? Karena mereka bermain secara tim dalam bentukan, bukan dalam klub yang membesarkan namanya. Terasa lebih bagus daripada yang namanya sudah besar. Contoh nih, Brazil, ada beberapa bintang yang bagus main, Neymar, di klub-klub dalam permainan liganya, tapi begitu main di timnasnya terasa kurang begitu solid dan akhirnya KO. Begitu juga dengan Belanda, begitu juga dengan Uruguay, begitu juga dengan Kroasia. Ada di antara pemain dalam timnas itu besar namanya, bagus, bintang di klub, sebuah klub. Seperti Portugal, nama sangat-sangat besar Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Begitu main di tim, terasa dia bukan kecil, bukan kurang bagus, tapi tidak seefektif, tidak sebintang saat bermain bersama klub. Itu yang mungkin. Sementara tim-tim yang solid sama timnas yang digodok begitu dengan pelatihnya, bagus. Nah, jadi nih, menurut saya pada perhelatan kali ini di semifinal sekarang sudah terbukti. Maju ya, ada tinggal 2 nama besar. 3 lah. Ada Prancis, ada Spanyol. Bahkan Prancis yang digadang-gadang masuk juara 1-2, menempati 1-2, dihantam, dihajar sama Spanyol. Kurang apa coba? Bukan tidak mungkin besok pagi dini hari sang juara 1 pada perhelatan 2022 Piala Dunia Argentina dihajar pula sama Inggris. Menurut saya nih, nanti kita buat konten berikutnya tentang prediksi bagaimana. Prancis sudah jelas hanya berhak mengadu nasib di tempat ketiga atau mendapatkan 4. Argentina pun menurut feeling saya sama juga dihajar Prancis ini. Skornya saya belum prediksi lagi. Bisa jadi ini adalah momen reuni Prancis sama Argentina. Kalau tahun 2022 kan berebut 1-2. Ini bisa jadi Prancis dan Argentina berebut 3-4, alias nanti pagi dihajar Inggris, kalah. Jadi yang berhak maju ke final adalah Spanyol dan Inggris. Feeling saya Spanyol. Kenapa? Spanyol itu ada bintang, Lamine Yamal, yang bintang yang tidak terlalu besar dan baru besar di klub di liganya, tapi bisa berbaur dengan solid dengan sebayanya, dengan seumurannya, dengan timnasnya. Berbeda sama yang bintang sudah terlalu besar seperti Messi, dia sedikit canggung bermain di timnasnya. Berbeda saat dia bermain di liganya. Itu menurut saya. Bayangkan kalau di liga bayarannya itu jauh lebih besar, jauh lebih menghadirkan pundi-pundi cuan untuk secara pribadi, berkelas, nama besar. Giliran masuk ke timnas hanya panggilan negara, mungkin nilai bayarannya tidak begitu besar. Menurut saya. Kalau menurut Anda salah, komentar ya. Kalau menurut Anda tidak benar, juga bantah ya. Tapi yang positif, dan harap jangan komplain. Ini menurut saya. Cocok kan? Cocok kan? Namanya bincang-bincang bola ya. Nggak apa sekali-sekali kalau saya membicarakan bola. Oke? Setuju? Terima kasih. Sampai di sini dulu bincang-bincang bola kita. Nanti kita lanjut lagi. Oke? Assalamualaikum.